أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر البارين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah senantiasa memberi taufik hidayah untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas, istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Aqidatul Awam baris yang ke-11. Arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wal tablighi wal amanah. Allah mengutuslah para nabi yang mereka itu bersifat yang pertama zawi fatanah. Mereka para nabi itu adalah cerdas, pintar, berilmu. Yang kedua, bisidqi. Mereka para nabi, rasul bersifat sidik, benar. Yang ketiga, wa tablighi, menyampaikan. Yang keempat, mereka bersifat amanah. Yang kedua, sidik, adalah mereka para nabi dan rasul wajiblah, maksud wajib pastilah, tidak boleh tidak orang yang diutus oleh Allah menjadi rasul pastilah mereka itu bersifat sidik, bersifat benar, bersifat jujur. Maka mustahil lawannya, yaitu kazib, dusta. Mustahil mereka para nabi dusta, berdusta. Apa dalilnya secara akalnya? Karena jikalau andai mereka para nabi dan rasul itu bisa berdusta, maka apa kabar yang mereka sampaikan dari Allah, maka itu pun bisa juga dusta. Maka itu pada benar. Apa yang disampaikan oleh mereka para nabi dan rasul kepada umat itu adalah benar dari Allah. Dan Allah menyatakan bahwa mereka para nabi dan rasul itu benar. Mereka itu diberi mukjizat, perkara yang menyalahi kebiasaan, mukjizat perkara yang menyalahi adat itu diberi Allah kepada mereka sebagai bukti bahwa mereka itu para nabi dan rasul benar dari Allah. Maka mukjizat para nabi itu adalah wajib pasti.
Jadi bagi para nabi dan rasul memiliki mukjizat itu pasti wajib. Beda para wali, kalau wali itu kada wajib memiliki karamat. Kalau bilanya jadi wali pasti bakaramat, kada tentu, bisa aja kada bakaramat tapi wali orangnya. Maka mukjizat para nabi itu menduduki firman Allah, sadaqa abdi fima yuballighu anni, benarlah hambaku dengan apa yang ia sampaikan dari aku. Makanya Al-Quran, ya kan? Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi. Nah, dan itu Al-Quran itu benar dari Allah. Makanya wajib kita mempercayai Al-Quran. Al-Quran itu dari Allah. Maka siapa kada percaya dengan Al-Quran, maka dia termasuk orang yang bukan Islam. Kada percaya dengan Al-Quran. Bahkan misalkan itu mufakat sudah itu satu ayat itu dari Al-Quran, lalu dia ingkar ini bukan dari Al-Quran, ya kan, rusak tuh keimanannya, Islamnya. Termasuk juga hadis-hadis Nabi itu juga benar. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, walaupun kitanya rasa kada mungkin, tapi itu Al-Quran, itu hadis Nabi, maka wajib kita mempercayainya, meyakininya, ya kan, walaupun kita kada melihatnya, wajib mengimani. Kata Nabi, alam barzah itu dua aja, ada kalanya taman surga, ada kalanya siksa lubang lembah neraka. Wajib percaya kita bahwa alam barzah itu bisa nikmat, bisa azab. Ya kan, walaupun ini kita kada tahu. Tapi Nabi yang menyampaikannya bahwa nanti bahwa dunia ini akan dijadikan Allah kiamat, dijadikan Allah alam yang baru akhirat, ya kan? Manusia dikumpul di padang mahsyar, manusia akan dihisab, akan bertiti, ada nang singgah ke neraka, ada nang ke surga. Al-Quran, Nabi menjelaskan, maka itu wajib kita mempercayainya karena itu pasti benar. Jadi yang pasti benar itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis Nabi. Adapun kita melihat TV, membuka HP, ada berita-berita, itu bisa bujur, bisa salah, ya kan? Bisa bujur, bisa bahasa orang tua ini hoak, ya kan? Kita bakal kawan kisah lawan kita, kisah kawan itu bisa bujur, bisa salah, ya kan? Apa dalilnya bahwa mereka para nabi dan rasul itu bersifat benar dengan dalil Al-Quran? Firman Allah, wa sadaqallahu wa rasuluh, kata Allah, benarlah aku Allah dan benar juga Rasulku. Dalam Al-Quran ada ayatnya, cari ya, mulai dari awal Fatihah sampai Anas ada.
Nah, beriman kita, yakin kita bahwa mereka para nabi dan rasul itu bersifat benar, mustahil dusta. Maka kita pun hendaklah berusaha bersifat sidik juga, bersifat benar, bersifat jujur. Karena Nabi Muhammad SAW demikian seluruh nabi itu dijadikan Allah itu menjadi tauladan bagi umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah tauladan bagi orang yang menghendaki ridha Allah dan keselamatan hari kiamat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sampaikan wahai kekasihku Nabi Muhammad, jikalau engkau benar cinta Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Tanda cinta Allah. Nah, di antara sifat Nabi yaitu bersifat benar, jujur, jangan dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Iya kan? Jadi apa arti dusta? Arti dusta itu berkata-kata tidak sesuai kejadian, tidak sesuai kenyataan, itu dusta namanya. Kalau benar, arti benar yaitu berkata-kata sesuai dengan kejadian. Nah, maka kita apabila berkata-kata jangan berdusta. Artinya pada sesuai kejadian. Apa bahaya dusta? Yang pertama, dilaknat Allah, dikutuk Allah. Firman Allah, "Fanaj'alu la'natallahi 'alal kazibin." Maka kami jadikanlah laknat atas orang-orang yang berdusta. Ayat 61 surah Al-Imran. Yang kedua, bahwa dusta ini itu menurunkan derajat keimanan kita. Ya, iman itu bisa bertingkat naik, bisa juga iman itu turun. Kapan iman naik? Di waktu kita taat. Kapan iman kita turun? Di waktu kita maksiat. Nah, termasuk yang iman kita turun yaitu di waktu kita berdusta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kaziba, fa innal kaziba mujanibun lil iman." Jauhi oleh kalian berdusta, karena dusta itu menjauhkan bagi keimanan. Rawahu Ahmad wa Abu Syekh. Yang ketiga, bahwa orang yang berdusta itu badannya dicium oleh malaikat berbau busuk. Ya, mungkin juga di waktu kita mengerja dosa, waktu itu awak itu busuk dicium oleh malaikat. Apapun dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kazibal abdu kizbatan taba'atu anhul malak milan min natmi ma jabi." Rawahu Tirmidzi wa Abu Naim.
apabila berdustalah seseorang hamba akan sekali dusta aja, maka berjauhlah daripadanya malaikat. Maksudnya malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat Allah. Kalau malaikat Israel datang aja, kalau sudah datang malaikat Israel yang datang ya berdusta. Ada malaikat Israel datang enggak? Ini malaikat yang membawakan rahmat Allah, ketenangan. 1 mil daripada bau busuk yang datang dengan orang yang berdusta itu. Yang keempat, dusta itu mengurangi rezeki. Bisa rezeki agama. Rezeki agama itu ilmu. Kada mau dapat ilmu, ya kan? Rezeki agama itu ibadah, ibadah jadi malas. Bisa juga rezeki dunia harta halal bakurang, ya kan? Karena maksud orang yang berdusta, orang berjualan dusta, maksudnya kan hendak untung banyak banget. Tapi sekali aja berdusta, ya kan orang kada percaya lagi tak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kazibu yanqusu rizqa. Dusta itu mengurangkan rezeki. Maksudnya menjadi sebab berkurangnya rezeki. Yang kelima, dusta itu salah satu tanda munafik. Pada zaman Nabi itu ada orang munafik. Munafik itu di hadapan Nabi berdua kalimat syahadat, mengaku Islam, sembahyang dua orangnya, tetapi hatinya kada percaya lawan Nabi Muhammad. Zaman Nabi dah. Maka Nabi mewaspadai dengan sifat munafik ini. Orang munafik ini di hari kiamat nanti azabnya lebih bersangatan daripada orang-orang kafir. Lebih bersangatan. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu di dalam yang paling dalam api neraka. Karaknya neraka itu 7 tingkat kalau nang tingkatan yang paling bawah itu orang-orang munafik. Arti munafik itu orang yang menyatakan zahirnya Islam tetapi hatinya kada percaya dengan Allah dan Rasulullah. Munafik. Zaman dahulu, zaman sekarang kan kada tahu lagi kita ya kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kaziba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang itu munafik 3, apabila dia berkata-kata dia suka berdusta, apabila dia berjanji maka dia mengingkari, apabila dia diserahi amanah dia khianat, diserahi jabatan korupsi khianat, munafik dah. Cuma kita kada tahu aja memponis. Ada orang pedagang berdusta, ya kan? Ada pejabat khianat, kada tahu memponis munafik. Yang asli itu. Jadi ini munafik ini bagi 2. Ada munafik yang besar, yaitu munafik yang zahirnya Islam memang dan hatinya kada percaya dengan Allah dan Rasulullah. Itu munafik besar itu. Ini ada orang yang kada Islam, hendak kawin lawan orang Islam. Lalu orang Islam ini mensyaratkan harus membaca 2 kalimat syahadat, harus ke Islam. Lalu zahirnya dia mengatakan 2 kalimat syahadat, maka zahirnya dia Islam.
ternyata hatinya masih kada percaya dengan Allah dan Rasulullah, tetapi dia percaya lawan Tuhannya nang dahulu. Nah itu munafik juga ngarannya. Cuma secara zahirnya sah nikahnya. Namun adapun kita percaya jalan Allah dan Rasul. Ya kan rukun iman nih. Percaya aja. Berjualan kena ada berdusta, pejabat korupsi, berjanji kena khianat. Itu munafik, tapi dia masih percaya dengan Allah dan Rasulullah. Itu munafik kecil aja itu munafik kecil aja. Cuma jangan dua kita ya kan. Kalau begana munafik nih. Yang keenam, orang yang berdusta itu nerakalah tempatnya. Sabda Nabi SAW, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birru yahdi ilal jannah, wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuqtabi indallah siddiqan. Lazimkan oleh kalian bersifat sidik, bersifat benar, jujur, karena bahwasanya sidik itu membawa kepada kebaktian, dan kebaktian itu membawa surga. Senantiasa seorang hamba dia bersifat jujur dan dia menjaga sifat jujur sehingga Allah tulislah di sisinya termasuk sidik, hamba yang sidik, yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kaziba, fa innal kaziba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar, wa ma yazalul abdu yataharral kaziba hatta yaktuba indallah kazzaban, rawahu Bukhari wa Muslim. Dan waspadailah oleh kalian akan dusta, karena dusta itu membawa kepada kefasikan, dan fasik itu membawa kepada api neraka. Dan senantiasalah hamba dia fasik, dan senantiasalah hamba itu dia berdusta, sehingga Allah tulislah di sisinya kazaban, hamba yang sangat banyak berdusta. Jadi di antara dosa maksiat lidah yaitu berdusta. Adakah dusta yang dibolehkan? Ya kan, asalnya pada boleh berdusta itu. Adakah dusta yang dibolehkan? Ada di antaranya seperti berdusta pada peperangan. Ya kan, orang berperang itu ada boleh jujur. Ini misalkan ditangkap orang musuh, lalu ditangkap oleh musuh, lalu diinterogasi, mana kawan, di mana kawan, itu ada boleh menyambut akan. Ya kan, apa rencana? Pasukan ya kada boleh itu, kada boleh kalau kada boleh jujur itu, wajib berdusta karena menyelamatkan pasukan orang berperang. Kemudian lagi diantaranya berdusta mendamai orang yang bertengkar. Ya, orang ini berkelahi, berpandir kita kasih nilaiin. Lah, tapi orang damai itu boleh berpahala lagi. Nang kada boleh itu kasih nilaiin berpandir, isi nilaiin. Asalnya orang damai lalu bertengkar. Nah itu adu dombangannya nami provokator.
berdusta menyelamatkan orang nang dizolim. Kada boleh jujur. Ada orang naik ke rumah kita, ya kan? Tolong ulun hendak dibunuh orang. Masuk ke rumah kita, datang orang bawa parang, jika melihat si anak bunuhnya, ya kan? Ada boleh jujur itu tuh ada di bawah ranjang oleh musimpan. Itu kita menolongi pembunuhan katanya, kalau boleh ya orang yang dizalim, ya kan? Tapi menurut orang yang salah, tidak boleh kita menyembunyikannya. Menurut orang salah juga ada salah. Anak ditangkap polisi, kita tahu orang itu sembunyi, lalu menyembunyikan, tidak boleh ya, dasar salah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bil kadzab man yaslihu bainan nas. Tidaklah termasuk dusta orang yang mendamai di antara manusia. Menjagar pakalahian, bilanya jujur, cagar pakalahian, kadosa jujur, ya kan? Jadi dusta yang dilarang ini adalah dusta yang merugikan orang lain. Ya, orang lain rugi karena dusta itu. Nah, itu yang berdosa besar. Andai kita itu berdusta orang kada rugi, itu berdosa juga, tapi dosanya kecil aja. Ya kan? Apa misalnya berdusta nih ya? Dia berdusta apa aja? Berdusta apa? Laki-laki manut duit, kada ingat ini yang dapat. Udah nang laki kan tahu lah duit di sini, kada tahu lah menjana berdusta hilang duit lagi. Kada boleh. Dapat duit ya. Bapak ada apa? Orang berdagang, ya kan, orang berdagang memadahakan ini kualitasnya bagus, ternyata nah pada bagus, KW-nya misalkan merugikan orang banget. Ada juga loh jenis gitu, bukan apa sih akan baiknya toh dapat di kantongnya, kan cari lagi nantinya. Ada seorang anak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini abah ulun mau ambil duit ulun. Jadi ujar Rasulullah, diri engkau itu dan harta engkau itu milik ayah engkau. Ya. Ini kita nih psikohan nih milik abah, apapun yang kita miliki itu milik abah juga. Jadi andai abah mama tuh ambil gitu itu ada bapak tak.
duit laki, bila laki pian itu sudah ada memberi nafkah setiap harinya berapa, nah kada boleh lagi mengambil, kan nafkah itu cukup. Tapi pun laki pian bahan memberi, bahan ada, bahan memberi, bahan ada, bahan kada cukup juga. Ibaratkan na nabalik daripada ko sa minggu tuh lah ya. Sabi ibaratkan 200 minggu habis duit itu dia kan cukup lah ya gue itu kan. Jadi kayaknya Munnya ada lakinya duit ambil aja berapa. Munnya ada yang jadi masalah kalau kenapa jadi laki kadang dasar kadang. Ini misal orang ini ya kan laki ini sugih, lalu berapa misalkan sudah memberi nafkah setiap harinya itu, nah sugih misalkannya kan sehari 500.000 aja. Misal. Nah cukup peraturannya ya kan, ternyata masih mengambil, nah kada boleh itu. Tapi berdasar kada cukup karena dia apa? Lakinya nang pelit, boleh hanya itu kada cukup nafkahnya. Bano laki ini umpat, si laki ini bano umpat makan lawan bini juga. Nah ya tidak boleh. Jadi ambil itu sekadar wajib nafkah ya kan. jadi penjelasan patong jadi. Apakah itu sekadar kemampuan laki, pian jangan membanding lawan laki orang. Laki orang itu sama tuh memberi duit. Punya awak mampu, pun laki pian kada kawan kita semampunya asal cukup makan, minum, ya sehari ya sudah syukur ya sudah itulah laki pian. Takdir Tuhan sudah. Ini jangan pernah anggap berpikir pihak sudah orang cari yang laki yang sugih aja sudah. Bisa ya kan, banyak yang kejadian gitu tuh ya kan, banyak yang kejadian gitu ada sabar lawan laki yang susah. Apalagi ada nang menawar-nawari lelaki yang orangnya bungis, ada lelaki yang karena artinya kamu cerai aja lelaki kita kalau aku aja deh ya bisa kejadian juga. Nah walhasil, jadi kalau asalnya itu kada boleh berdusta itu dengan lidah, artinya kan. Tapi sekarang bukan hanya dengan lidah, wah ini dengan jari ini bisa berdusta, ya kan? Menyampaikan berita, ya kan, di TV, di HP itu bisa juga, kada bujur bisa juga dusta juga karena hukumnya. Jadi dusta yang merugikan orang lain itu nggak boleh. Orang di perusahaan, ya kah orang di perusahaan masuk misal kerja jam berapa? Jam 8, bulik jam berapa? Jam 4, lalu datang terlambat atau bulik berdahulu, ya kan itu berdusta juga tuh ngarannya. Kada jujur dengan pekerjaan, ya kan gajinya tetap aja. Atau guru nang mengajar, jam berapa masuk kan, bulikan jam berapa, ini datang ke budi, bulik berdahulu gitu. Muridnya kumpul di kelas, kalau mau sampai waktunya bisa kan. Ya kan, termasuk aja pejabat-pejabat ya kan, korupsi itu ada dusta juga ternyata. Termasuk dusta, berdusta lawan Allah Ta'ala, hati-hati juga. Ya Allah, munnya kabul hajat ulun kena ulun hendak baca malaikat Syekh Saman misalnya kabul, sekarang ada baca malaikat Syekh Saman Allah berdusta lawan Allah Ta'ala.
Bisa ya kan? Ada niat-niat itu nah. Apalagi nak diucapkan banazar itu wajib ke apa banazar? Dan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, istiqamah, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.